Oke, 1, 2, mulai. Cut. Kenapa? Lucu. Oke. Kejap. Aku mau ketawa. Oke. Kejap. Oke. Nih. Kenapa korong? Lucu. Terus kan. Kejap. Ulang. Kasih bagus dulu rambutku. Kejap, aku mau ketawa nih sebenarnya. Ketawa. Oke. 1, 2, mulai. Kejap. Bis. Oke. Sudah. 1, 2, mulai. Matius 5 ayat 17. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Pencipta manusia dan pemberi hukum itulah yang menyatakan bahwa maksudnya bukanlah untuk mengesampingkan aturan-aturannya. Segala sesuatu dalam alam, dari butir debu dalam sinar matahari hingga ke dunia-dunia di tempat yang tinggi adalah di bawah hukum. Ketenteraman dan keselarasan dunia alami bergantung kepada penurutan akan hukum-hukum ini. Jadi di situ terdapat prinsip-prinsip kebenaran yang besar untuk mengendalikan kehidupan dari segala makhluk yang cerdas, dan kesejahteraan alam semesta bergantung kepada persesuaian dengan prinsip-prinsip ini. Sebelum dunia ini diciptakan, hukum Allah sudah ada. Para malaikat diatur oleh prinsip-prinsipnya, dan supaya dunia selaras dengan surga, manusia juga harus menurut kepada undang-undang ilahi. Kepada manusia, di Taman Eden aturan-aturan dari hukum itu diberitahukan oleh Kristus. Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai. Ayub 38 ayat 7. Misi Kristus di dunia bukanlah untuk merusak hukum, tetapi untuk kasih karunia-Nya untuk membawa manusia kembali menurut kepada aturan-aturannya. Murid yang dikasihi itu yang mendengar kata-kata Yesus di atas bukit, lama sesudah itu menulis dalam ilham Roh Kudus menyatakan hukum sebagai kewajiban abadi. Dikatakan bahwa dosa adalah pelanggaran hukum dan bahwa setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. 1 Yohanes 3 ayat 4. Dia jelaskan bahwa hukum yang ia tunjukkan itu adalah perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. 1 Yohanes 2 ayat 7. Dia menyatakan hukum yang ada pada waktu penciptaan dan diulangi di atas gunung Sinai. Menyatakan hukum itu, Yesus berkata, Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Di sini ia menggunakan kata menggenapi dalam pengertian yang sama seperti ketika dia mengatakan maksudnya kepada Yohanes Pembaptis untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Matius 3 ayat 15. Yakni untuk memenuhi ukuran tuntutan hukum, untuk memberikan suatu contoh dari persesuaian yang sempurna kepada kehendak Allah. Misinya adalah untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia. Yesaya 42 ayat 12. Dia harus menunjukkan sikap rohani dari hukum itu, untuk menunjukkan prinsip-prinsipnya yang luas, dan untuk menjelaskan kewajibannya yang abadi. Keindahan tabiat ilahi dari Kristus mengenai siapa yang termulia dan paling lemah lembut di antara manusia hanya untuk pantulan yang lemah. Mengenai siapa Salomo, oleh roh inspirasi menuliskan, dia adalah mencolok mata di antara selaksa orang. Segala sesuatu padanya menarik. Kidung Agung 5 ayat 10 hingga 11. Mengenai siapa Daud melihatnya dalam penglihatan nubuat, berkata, Engkaulah yang terelok di antara anak-anak manusia. Mazmur 45 ayat 2. Yesus citra yang jelas dari diri Bapa itu, cahaya dari kemuliaannya, penebus yang menyangkal diri sepanjang perjalanan hidupnya yang penuh kasih di atas dunia adalah suatu gambaran hidup dari sifat hukum Allah. Di dalam kehidupannya yang dinyatakan bahwa kasih yang lahir di dunia
prinsip-prinsip yang menyerupai Kristus, mendasarkan hukum-hukum kejujuran yang abadi. Amin.